Contoh, jadi ini ibaratnya sebuah gelas. Jadi rezeki kita itu setiap bulan sudah ditakar segini ya. Seperti itu, sudah tertakar bulan ini segini dan kemudian kita mendapat rezeki yang lebih. Jadi isinya banyak. Kemudian rezeki tersebut ditumpahkan ke sini. Jadi otomatis ya tetap dapatnya segini. Yang alam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kita ini sedang menghadapi kehidupan yang bisa dibilang itu carut marut ya, seperti itu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian atau sesuatu yang dulu itu belum ada, sekarang ini bermunculan. Contohnya seperti kemunculan makam-makam palsu yang hampir menyebar ke Pulau Jawa dan bahkan menyebar ke pulau luar Jawa tersebut. Nah, ini bisa dijadikan sebuah gambaran atau fenomena atau alam ini sedang menunjukkan sesuatu. Apapun, siapapun yang masuk ke Pulau Jawa tersebut itu akan diterima dengan baik dan asalkan jangan merubah tatanan yang ada di Jawa. Kita itu bisa percaya dan tidak percaya ya tentang yang namanya karma. Ketika menanam sesuatu yang baik, maka akan tumbuh sesuatu yang baik. Begitu sebaliknya kita menanam sesuatu yang buruk, maka akan tumbuh dengan keburukan. Alam tersebut akan menunjukkan sesuatu yang kita sembunyikan, menghebohkan masyarakat. Tapi selisih bergantinya tahun tersebut itu sekarang ini sudah heboh dan banyak sekali makam-makam yang dibongkar. Dan secara pribadi saya tidak menyalahkan orang-orang di dalam lingkungan makam tersebut ya, karena memang ini sudah berhubungan dengan alam ya. Jadi alam itu tanpa kita sadari selalu mengawasi apa perbuatan kita dan apa gerak-gerik kita dan apa rencana kita. Kita itu sebagai manusia ini hanya sebagai wayang, ibaratnya wayang ya. Ada orang yang memainkan wayang tersebut. Apakah kita itu bisa melawan takdir ya? Jadi kita itu tidak bisa melawan takdir, tapi kita itu bisa merubah semampu kita. Umpamanya takdir kita sebagai orang biasa, seperti itu sudah ditakdirkan ya. Apakah kita bisa merubah takdir kita? Ya bisa, kita itu harus berusaha. Orang yang selalu berusaha tersebut itu akan mendapatkan sesuatu apa yang kita tanam dan kita akan memetiknya, seperti itu. Yang penting berusaha. Di dalam kehidupan ini memang banyak sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Soalnya tidak semua sesuatu yang saya atau kita ketahui harus kita ungkapkan ke media tersebut. Jadi ada ranah-ranah tertentu yang tidak boleh kita ucapkan. Contohnya seperti meramal, seperti itu. Meramal bahwa di minggu ini akan terjadi kecelakaan besar. Dalam minggu ini akan ada pesawat jatuh. Dalam minggu ini akan ada orang yang menangis di lautan, seperti itu. Itu tidak diperbolehkan di dalam ajaran Jawa dan ajaran apapun, seperti itu ya. Jadi walaupun sebenarnya kita itu mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengetahui atau untuk meramal atau untuk memprediksi, jadi tidak harus diucapkan ke media atau disebarkan. Jadi sesuatu tersebut itu sudah menjadi rahasia alam. Biarkan alam yang tahu dan kita itu tinggal menjalaninya, seperti itu. Jadi ketika saya membuat konten atau membahas tentang sesuatu, ya tidak semua harus saya katakan seperti itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang nekat demi view mengatakan sesuatu yang seharusnya itu tidak dikeluarkan atau diucapkan ke publik ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita katakan tersebut belum tentu bisa diterima oleh mereka dan takutnya itu gagal paham atau menyalahgunakan dalam kata-kata tersebut, seperti itu. Ibaratnya seperti saya pernah membuat video tentang
orang yang berguru tanpa guru atau berguru tanpa guru, dan akibatnya fatal. Untuk mengenai tentang rezeki ya, kita itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita itu sudah ada takar-takarannya seperti itu. Apakah kita kalau sudah mendapat takaran tersebut bisa mendapat lebih? Bisa. Seperti itu. Jadi saya akan memberikan contoh, mohon maaf ya, memberikan contoh. Jadi ini ibaratnya sebuah gelas. Jadi rezeki kita itu setiap bulan sudah ditakar segini ya. Seperti itu, sudah tertakar bulan ini segini, dan kemudian kita mendapat rezeki yang lebih. Jadi isinya banyak, kemudian rezeki tersebut ditumpahkan ke sini. Jadi otomatis ya tetap dapatnya segini, yang lain akan tumpah. Nah, tumpahnya itu bagaimana? Tumpahnya itu ya kita itu harus nerimo ing pandum, bahwa itu kita itu sedang mendapat cobaan atau ujian. Kadang-kadang kita sudah mendapatkan uang yang sangat banyak atau rezeki yang banyak, tetap akan habis. Ya, habisnya ada aja masalahnya seperti itu. Itu yang tanpa disadari kebanyakan orang seperti itu. Dan apakah rezeki kita kan sudah diatur segini, apakah kita bisa mendapatkan lebih seperti ini? Ya bisa. Gimana caranya? Jadi tergantung apa yang kita tanam seperti itu. Jadi kalau kita itu menanam sesuatu yang baik dan ikhlas dan tanpa pamrih. Contohnya seperti ketika saya membantu teman saya atau orang yang tidak saya kenal sama sekali. Kita itu jangan mengharapkan kita itu mendapatkan pahala atau imbal balik ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain tersebut. Kebanyakan orang pasti saya ketika akan beramal ke anak yatim, ke orang jompo atau orang tua atau orang yang tidak punya, pasti di dalam pikirannya saya akan digantikan rezeki yang lebih seperti itu. Dan itu pun orang yang mengharap sesuatu tersebut tidak akan pernah mendapatkan bantuan tersebut atau mendapat pahala ya. Jadi mohon maaf. Jadi setiap kepercayaan itu memang beda-beda ya. Setiap agama itu punya aturan sendiri-sendiri. Setiap kepercayaan itu juga punya aturan sendiri-sendiri. Mohon maaf seperti itu ya. Tapi bagi orang Jawa, orang leluhur kita, orang Jawa sejak dulu mengajarkan seperti itu. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan, kita itu dalam hati jangan sampai kita mengharapkan kita suatu saat pasti akan digantikan yang lebih, atau kita akan mendapatkan pahala supaya masuk surga seperti itu ya. Pasti seperti itu ya, mohon maaf. Jadi cukup sekian konten saya, tidak usah panjang lebar karena sudah terlalu paham. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan yang bisa menyinggung perasaan panjenengan semuanya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.